Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari artis Raffi Ahmad jadi model di New York Fashion Week. Raffi Ahmad menjadi salah satu dari 12 artis yang dibawa brand fashion lokal Erigo X tampil di New York Fashion Week di New York, Amerika Serikat pada September 2022 mendatang. Raffi Ahmad senang dipercaya menjadi model dan memperagakan salah satu model busana Erigo X bertema True to You. Raffi Ahmad juga merupakan brand ambassador dari Erigo X. NYFW 2022 digelar Spring Studios, New York, Amerika Serikat pada 12 September 2022 yang mendatang. Selain Raffi Ahmad, para artis yang dilibatkan Erigo adalah Enzy Storia, Rafael Hadi, dan Raline Shah. Ada pula aktor Angga Yunanda, Anya Geraldine, Uus, hingga Z, JKT48, Baby Shabina, Gabriel Prince, Hasan Al-Laidrus, Iben MA, dan Oza Rangkuti. Muhammad Sadat, CEO and founder Erigo, mengatakan setahun lalu Erigo menjadi brand Indonesia pertama yang mengikuti ajang New York Fashion Week. Melihat sukses itu, Raffi Ahmad berencana ikut investasi dengan Erigo. Muhammad Sadat justru terkejut mendengar pernyataan Raffi Ahmad yang berencana investasi di usaha fashion itu. Raffi Ahmad menyatakan apabila nilai investasinya cocok, rencananya akan ikut untuk memiliki Erigo pasti akan segera terjadi. Berikut konferensi pers Raffi Ahmad bersama Erigo. Juga ada Iben dan ada teman saya nih, kepala lagi agak pusing, bukan karena mau ke New York. Siapa? Ada urusan yang lain. Ada Raffi Ahmad. Dan juga ada yang memang tidak bisa hadir karena pekerjaan. Berhalangan ya. Benar sekali, ada Angga Yunanda. Ada Baby Sabina dan juga Uus. Yes, boleh kita berikan dulu tepukan tangan yang paling meriah malam hari ini. Nah, boleh bergeser teman-teman, lebih ke center lagi. Talent-talentnya boleh bergerak sedikit. Yes, dan Kang Sadat sama Mas Antoni boleh berada di tengah. Mohon izin. Ya, Bang Sadat sama Mas Antoni boleh di tengah. Baik, sambil disiapkan. Ini kita berdiri. Alright. Kalau begitu, asal kamu di sini ya. Kenapa Bang? Ya biar nggak berduaan dong. Boleh. Iya. Oke. Ini kita ngobrol-ngobrol. Iya, kita ucapkan selamat malam, selamat datang kepada kawan-kawan New York Fashion Week 2023. Tepuk tangan dulu dong. Berangkat ya. Ini aku Sebentar. Mau disiapin dulu dong tempat duduknya. semuanya. Yes. Kita kalau gitu cek suara lagi ya, Indonesianya harus keras ya. Siapa kita? Siapa kita? Erigo X dan Tokopedia untuk Indonesia. Masih semangat. Pokoknya Bang Sadat panggil saya pasti karena ingin semangat. Iya kan? Betul Raffi? Oh, Raffi, semangat Raffi. Ini baru mulai. Oke, sambil dipersiapkan tempat duduknya. Asbu mau nanya dulu kan? Boleh. Kita mungkin nggak tanya ke semua Asbu ya. Perwakilan aja ya. Perwakilan saja, karena kita juga akan melanjutkan acara ini aksara malam hari ini. Yes. Satu lagi kurang, yes. Satu lagi. Betul. Asbu boleh silakan mau bertanya dulu. Ya, aku mau nanya ya, boleh. Tapi perlu mikrofon nih kayaknya. Oh iya, boleh dibantu mic juga ya. Untuk Mikrofon. dulu, nanti Oke. akan dibantu. Hari ini kan talentnya ini berbeda dari tahun lalu ya. Yes. Bang Valen. Jadi bikin Tapi hanya ada depan satu aja yang deh. talentnya sama. Oh iya. Yang datang kembali atau berangkat kembali
omongan lu nggak sesuai random. Iya, aku mau nanya sama Enzi. Oh, NC. Enzi Storia ini tahun lalu kan sudah pergi ke Street Fashion Week sama Erigo ya. Nah, tahun ini juga akan kembali berangkat. Gimana perasaannya Enzi terpilih kembali menjadi talent untuk pergi ke New York Fashion Week? Senang banget, thank you banget Kak Sadar udah ngajak aku lagi. Terus nanti tahun ini sama Tokopedia lagi Pak. Aku sangat senang sekali ya udah kembali kerjasama sama Tokopedia juga. Jadi excited banget karena tahun lalu super seru, pasti tahun ini jauh lebih seru. Kedengeran? Ini suaranya kecil. Iya, senang banget. Terima kasih kepada Tokopedia dan juga Erigo. Denger loh. Iya, beneran. Kamu kan tadi juga mau nanya. Bentar. Gak usah ya? Gak usah dipakai ya? Oh, gak usah dipakai ya? Biasa pakai kan? Oh iya, pantesan. Arafi aja lah, saya mau nanya dulu nih sama Arafi ini. Ini kan Erigo lagi-lagi tahun ini sebagai brand Indonesia ikut lagi di New York Fashion Week kan, dan lo sekarang juga berangkat ke sana di tengah kesibukan ya kan. Apa yang membuat lo menyatakan yes gitu, dan apa menurut tanggapan lo Erigo ini konsisten untuk ada di New York Fashion Week? Arafi. Terima kasih Bupal. Yang pasti karena Erigo adalah produk Indonesia asli. Yang pasti kita berkolaborasi dengan Tokopedia. Kita tahu juga Tokopedia Indonesia asli. Jadi kita harus support brand Indonesia go internasional. Jadi Erigo dan Tokopedia ini luar biasa banget. Thank you Mas Adat, thank you Tokopedia, thank you Bro Anthony, Bro Kevin yang udah berkolaborasi. Dan pastinya New York Fashion Week tahun ini akan beda juga dengan tahun kemarin. Yang tahun kemarin juga harusnya gue ikut, tapi ada satu dan lain hal yang nggak bisa. Visa gue ditolak. Nggak bohong, maksudnya gue belum bikin visa, jadi nggak keburu. Tapi untuk tahun ini, thank you Mas Adat udah ngajakin lagi dan masih percaya gue di brand ambassador, jadi gue bilang itu. Iya, dan Erigo sendiri menurut lo gimana? Dulu kan lo bikin heboh kan yang truk itu tuh. Iya. Datang ke acara, Iya kan? Dan sampai hari ini seperti apa menurut lo? Ya, gue akuin sih, terutama untuk Mas Adat nih, termasuk anak muda yang berani banget, berani expand, untuk berani melangkah, berani expand. Kalau kalian pernah masuk ke dalam gudangnya Erigo, mungkin Mas Adat nih satu-satunya anak muda yang berani punya stok yang banyak banget. Berani artinya dia berani modalnya dia berani gitu untuk naruh baju-bajunya, maksudnya di gudangnya stoknya banyak. Itu artinya dia pede kalau Erigo itu memang aku terus, makanya dia berani stoknya banyak sehingga orang itu kalau beli nggak bakal nunggu lama, ada terus barangnya. Itu yang hebatnya dia. Keren bro. Gua ini belum tentu berani, saya dia. Iya, kalau ini anak muda, kan lebih tua lu. Iya, gua lebih tua dikit ya. Dikit. Lu nggak merasa muda? Iya, gua makanya harus sama cewek-cewek muda. Jadi kita muda terus. Cewek-cewek ya? Aduh, jangan bawa-bawa umur, nggak enak kalau mau ngeleng. Gua nih bawa udah lu mau nanya apa lagi sama gua dulu. Udah mulai botak tuh. Gua mau jawab. Apa nanya siapa? Tadi lu mau nanya Rali. Tadi kan udah Rali. Ini aku mau. Berita selanjutnya datang dari artis senior Ira Wibowo betah menjanda. Aktor Ari Wibowo begitu protektif pada artis Ira Wibowo kakaknya. Sikap itu dilakukan oleh Ari Wibowo terutama setelah Ira Wibowo bercerai dari musisi Katon Bagaskara, vokalis Club Project. Ira Wibowo yang sampai saat ini masih betah menjanda ini membuat sang adik harus menjaga kakak perempuannya. Saat ini Ari Wibowo akan terus menjaga Ira sampai nanti kakaknya itu mendapatkan pasangan. Jika Ira Wibowo dapat pasangan baru, Ari Wibowo baru tidak akan ikut campur. Ira Wibowo mengakui bahwa adiknya tersebut sangatlah menjaganya. Ira Wibowo pernah menikah dengan Katon Bagaskara tahun 1996. Setelah 16 tahun menikah, Ira Wibowo dan Katon Bagaskara memilih untuk bercerai di tahun 2012.
Ira Wibowo dikaruniai 2 anak dari pernikahannya bersama Katon Bagaskara, yakni Andika Radia Bagaskara dan Mario Arya Bagaskara. Berikut wawancara dengan Ira Wibowo. Enggak juga sih ya, sebenarnya dunia manapun juga ada aja semua resikonya gitu. Orang juga kerja kantoran, pulang kantor kita nggak tahu juga kemana gitu kan, sama aja. Jadi nggak terlalu khawatir ya gimana. Aku kasih kepercayaan aja bahwa anak-anak mereka tahu lah batas-batasnya. Mbak ini udah punya anak, sebenarnya maksudnya kan pergaulan sekarang agak menakutkan ya, maksudnya untuk kasih pesan apa sih lalu sama anak untuk menjaga dia lingkungan Apa pesannya? biasanya apa pesan kamu? Kenapa pesan ya ngasih nasihat apa? Paling nasihatnya jangan aneh-aneh deh gitu ya. Pasti kayak gitu sih. Baik-baik ya, jangan Jangan aneh-aneh. ngapa-ngapain, jangan aneh. Udah. Lebih banyak nasihat dari papa apa mama? Dari mama sih. Mama ya. Kamu jadi lebih dekat sama mama ya? Iya, bareng sama lah. Dekat lah, dua-duanya Dua-duanya dekat. Kalau masih sama mama? Sama. Nggak ada apa namanya cara khusus sih gitu, cuman mungkin dari kecil kan mereka memang lingkungannya musik, film kayak gitu ya, jadi ya mau nggak mau adalah pasti yang kecipratan, yang nempel gitu. Kalau mereka seneng ya ayo dipupuk gitu. Kuliahnya udah. Ada persiapan lah. Iya pak, mungkin ada album atau ada proyek apa nanti? Kalau aku Jumat Sabtu itu aku selalu di Elise Building, Startup Room namanya. Itu aku nge-DJ selalu di situ. Untuk nextnya bakal ada album di sini juga. Tapi Boncara pengen kerja sama adik kakak, jadi Cika, Radia, Mario. Tapi lu sendiri sempat ini nggak sih, apa namanya, punya ketakutan sendiri nggak sih? Kadang-kadang kan lingkungan seperti itu banyak godaan atau gimana gitu. Takut sih enggak, cuman ya kalau yang kayak gitu disingkirin aja gitu lah. Nggak perlu sampai takut juga. Iya. Lebih protek ke diri sendiri. Iya, yang protek diri sendiri aja gitu. Kalau punya pacar udah bilang ke mama dulu atau ke papa? Lain nggak? Udah lah, tahu. Alin lah. Tahu dong pasti kalau. Hah? Emang udah punya. Punya. Hah? Sama mama. Udah. Gimana respon mama waktu dikenalin sama papa? Ya senang-senang aja sih mereka. Iya, baik kok pacarnya juga. Apalah artinya masa remaja kalau nggak punya pacar ya? Iya. Apalah itu nggak ada. Berarti Mbak Ira mau dukung ya. Ah, iya, boleh lah. Tapi kamu kenapa nggak Tapi ada kriteria khusus nggak Mbak Ira? Pasangan anak ini apa? Harus penari balet, tingginya harus 180, terus harus enggak ya? Enggak lah, enggak ada. Yang penting baik sama anakku, mereka bisa saling mendukung, saling membantu menjadi orang yang lebih baik gitu aja. Ya kadang-kadang adalah sedikit-sedikit. Ya pokoknya ya apa ya, segala sesuatu itu kan yang paling penting komunikasi, terus harus ada apa namanya take and give gitu aja. Kan Mbak Ira tahu mungkin kalau DJ itu kan mungkin dicap kurang baik atau gimana, tapi ada takutnya nggak sih Mbak kalau Enggak juga sih ya, sebenarnya dunia manapun juga ada aja semua resikonya gitu. Orang juga kerja kantoran, pulang kantor kita nggak tahu juga kemana gitu kan, sama aja. Jadi nggak terlalu khawatir ya gimana. Aku kasih kepercayaan aja bahwa anak-anak mereka tahu lah batas-batasnya. Mbak ini udah punya anak, sebenarnya maksudnya kan pergaulan sekarang agak menakutkan ya, maksudnya untuk kasih pesan apa sih lalu sama anak untuk menjaga dia lingkungan Apa pesannya? biasanya apa pesan kamu? Kenapa pesan ya ngasih nasihat apa? Paling nasihatnya jangan aneh.
Berita selanjutnya datang dari Vena Melinda dan Ferry Irawan tunda bulan madu demi umroh. Artis Vena Melinda senang bisa beribadah umroh bersama dengan suaminya Ferry Irawan. Umroh bersama adalah doa Vena Melinda dan Ferry Irawan sesaat setelah menikah. Vena Melinda dan Ferry Irawan menikah di Bali pada 7 Maret 2022 lalu. Sebelumnya, Vena Melinda pernah meminta Ferry Irawan mengajaknya berlibur ke Maladewa usai disahkan sebagai pasangan suami istri. Namun Ferry Irawan tidak langsung mengajak Vena Melinda berbulan madu ke kepulauan indah di dunia tersebut. Ferry Irawan justru mengajak Vena Melinda menjalani ibadah umroh di Mekah, Arab Saudi usai menikah. Ferry Irawan sepakat jika umroh adalah pilihan pertama daripada bulan madu ke Maladewa. Vena Melinda juga bahagia saat diajak umroh meski menunda bulan madunya itu. Ferry Irawan dan juga Vena Melinda bisa beribadah umroh setelah diajak bekerja sama dengan salah satu biro perjalanan umroh. Berikut wawancara dengan pasangan Vena Melinda dan Ferry Irawan. Better banget ya, udah baik. Nah, insya Allah tanggal 8. 7 ya? 7 sampai 16 sampai 16 Oktober sama Atala dan insya Allah. Kenapa? Persiapannya sendiri dilakukan sendiri. Persiapannya yang jelas adalah fisik ya, karena kita nanti akan lumayan lama ya. Iya, lumayan lama. Dan selain dari persiapan umroh, kita kan memang mau pindah rumah nanti akhir September dan besok tuh ulang tahunnya Atala. Makanya nih habis ini aku mau beliin kado karena Atala ulang tahunnya ke-23. Jadi kita mau lebih banyak sih persiapan juga untuk di bulan Oktober ya, karena kan memang kita ngobrol dalam keadaan setelah pandemi ini ya, jadi mungkin lebih banyak persyaratannya di bidang kesehatan juga, lebih banyak persiapan fisik juga yang untuk kita harus patuhi ya, kayak vaksin terus apa gitu, jadi ya itulah. Dan persiapan nyariin siapa yang jaga Fani karena mamaku yang biasanya aku titipin mama ke Eropa, jadi ini kayaknya mau nitipin Fania sama adikku. Ya, itu sih yang paling berat karena ngasih pengertian Fania bahwa kita akan pergi tanpa dia ya. Dan Fania mengajak Atala. Atala, karena tadinya Vero mau ikut, tapi Vero kan stripping nih, udah mulai. Jadi akhirnya kita bertiga, ya insya Allah nanti Februari kita akan umroh lagi, mudah-mudahan kakak bisa ikut. Insya Allah, amin. Ya. Kenapa Fani yang nggak jadi ikut? Ya pertama dia sekolah SD, nggak dapat izin kalau lama. Kedua dia juga masih belum vaksin ya, anak kecil. Aku terus juga. Ketiga, selain itu kan cukup berat ya, maksudnya untuk anak sumur itu yang daripada dia juga capek, kasihan. Terus kita kan memang di sana fokusnya ibadah, bukan liburan gitu ya. Itu jadi lebih baik Fania memang fokus sekolah di sini. Malah bisa umroh bareng, karena Vena dan Mas Ferry. Kenapa? Ada bareng umroh bareng gitu. Ya ini kan sebenarnya doa kita juga ya. Dari awal kita udah, aku sih terutama bilang waktu itu pas honeymoon ya, ayo dong Bi ke apa namanya? Maldives. Tapi Abi selalu bilang jangan Maldives. Pertama umroh dulu dan alhamdulillah dijabah nih sama Allah, ada yang endorse kita. Kerjasama yang lebih tepatnya ya. Oh iya. Ya, kerjasama. Jadi kita dengan satu tour and travel. Emerald Royal Emerald, mereka bekerja sama-sama kita dan alhamdulillah setelah beberapa kali pertemuan ya. Dan udah banyak yang jamaah. Iya, jamaahnya alhamdulillah udah banyak sekali. Lamanya berapa lama mungkin? Ya dari tanggal 8 sampai tanggal 7 sampai tanggal 16. 9 hari lah, 9 hari sama perjalanan. Ke Mekah aja atau? Mekah dan Madinah. Mekah, Madinah, Jeddah. Ya. Sempat check up kesehatan masing-masing nggak sih sementara Ya, kan nanti lama harus meningitis ya? Ya, meningitis, terus ya itulah. Nanti insya Allah kalau dapat booster yang keempat ya, karena ini kan hawanya ekstrim. Dan yang pasti nih aku juga sama Abi baru aja sembuh sakit ini yang radang, saya ketularan, sekarang Fania. Jadi emang harus fisik sih ya, fisik. Mbak Vena, Mas Ferry ada doa khusus yang nanti akan Iya. apa sih doanya? Insya Allah doanya Feral sama Atala dapat jodoh. Khususnya Feral ya, yang katanya lagi pengen cari jodoh. Atala juga, terus Abi nih nanti
biar sehat selalu, aku, orang tua kita juga kita doain selebihnya. Buat kalian semua juga. Iya, nanti boleh nitip nama-nama, ntar saya kasih gitu, boleh. Mbak Vena, mohon maaf sedikit ngomongin soal jodoh Feral. Feral kan juga lagi rame itu sama jenis itu. Kamu sebagai mana? Nah ini yang selalu aku bilang sama Feral sama Atala, karena once kita jadi public figure ya dia, kita kan udah lebih dulu dia. Jangankan yang begitu, Abi ini udah kenyang nih gosip yang kadang memang mungkin akan membuat mental kita tuh jatuh. Maka aku selalu bilang sama Feral sama Atala, konsekuensi jadi public figure adalah kita nggak punya privacy, itu satu. Kedua, tahan mental itu harus banget dipegang sama seorang entertainer, apalagi di Indonesia. Berita selanjutnya datang dari Kakak dan Bim Bim Slank makin aktif dengan dunia digital. Kakak dan Bim Bim, vokalis dan drummer Slank, mulai beradaptasi dengan dunia digital. Dari hal paling sederhana misalnya, Kakak dan Bim Bim mulai rutin membayar uang bulanan untuk asisten rumah tangganya dengan aplikasi digital. Bagi musisi gaek Indonesia itu, melakukan transaksi digital di masa saat ini semakin mudah dan menyenangkan. Setelah menerima gaji bulanan dari kakak, asisten rumah tangganya itu kemudian mengirimkan sebagian uangnya ke orang tua juga memakai aplikasi digital. Kakak juga mengaku baru mulai melek transaksi digital belum lama ini. Bim Bim kakak Slank harus melek teknologi digital di era modern ini. Saat ini, Bim Bim dan kakak terus berkarya bersama Slank. Namun, ketika kasus polisi tembak polisi yang dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo terhadap Brigadir J ramai diberitakan, kakak dan Bim Bim justru tidak tertarik untuk membuat lagu. Berikut wawancara dengan kakak dan Bim Bim Slank. Kita yang orang lama harus tetap terbuka sama teknologi. Kalau nggak tahu tanya. Oke. Kalau kakak gimana kak? Apa tuh? Ya, ini adaptasi. Mempermudah hidup kita sehari-hari sih gitu ya. Jadi, dan lebih safe nggak bawa cash banyak-banyak itu lebih safe. Tapi punya kejadian apa sih maksudnya bawa uang? Anak belanja udah ketahuan kan. Iya. Beli apa aja. Punya kejadian apa sih waktu itu kayak misalnya bawa cash banyak terus ada kejadian apa sampai akhirnya lu harus melek transaksi digital ini? Enggak, sebetulnya kejadian yang paling sering adalah kemarin ngambil duit cash banyak tiba-tiba sekarang udah nggak ada terus panik gitu loh. Oh, oke. Mindset kita tuh belum kan ada OVO gitu. Iya. Khawatir kan gitu. Yang pasti kalau HP nggak mungkin ketinggalan. Kita mau kemana-mana nyari HP, dompet mungkin ketinggalan. Mesti nyari ATM gitu kan. Sekarang nggak ada HP nggak bisa masuk mall, Iya. Indomie. Iya betul. Ya. Begitu masuk mall mau keluar parkir salah ya. Makanya dari kita yang kita susung 3 tadi ya bilang, 1 keamanan untuk pengguna, kemudahan karena itu salah satunya dari offline top up dan juga dari nilai tambah yang konsumen rasakan. Jadi harapan dari 3 ini maka dari berbagai generasi konsumen kita ada yang memang dari awal sudah menggunakan, ada juga yang perlahan tapi pasti beradaptasi gitu. Iya. Pasti pindah semua. Pasti. Oke. Udah. Aman? Terima kasih. Siap. Terima kasih. Mas Bim, Mas Kakak boleh wawancara lagi nggak berdua sih? Berdua. Sebentar aja. Bentar aja. 5 menit ya. Siap. Gosip nih Mas. Enggak dong. Enggak gosip kok. Cuman ngomongin Indonesia aja. Oke, Mas Ali. Ya, Firda yuk. Mas Bim Bim, kemarin anaknya sempat bercerita soal Mas Bim Bim pengen anaknya jadi gubernur DKI Jakarta, seperti apa sih Mas? Iya. Iya. Kan bukan kakek siapanya dong? Buyut. Buyutnya kan gubernur pertama Jakarta. Ya. Boleh dong keturunannya ikut. Kan dia sekolah politik soalnya. Dia di UK ngambil jurusan antropologi dan politik. Jadi sekalian aja kalau memang belajar, ayo dong terjun. Tapi Mas Bim Bimnya sendiri menginginkan gitu anaknya untuk naik ke politik itu, maju politik itu. Kalau dia suka sih, gue sih selalu ke anak-anak, ke teman-teman, ke saudara. Selama kita suka abdi, selama kita suka dan enjoy,
mau ikut kemana aja jalan aja. Yang penting itu enjoy, karena kalau nggak kita stres kan. Mas Kakak juga menerapkan itu juga kah ke anak? Gimana anak? Ah. Ya, anak akan punya jalannya sendiri-sendiri ya. Kita orang tua support. Kita di back up di belakang. Kan yang kita nggak sangka malah anak-anak itu pada ke musik semua. Anak gua, anak Ridho udah mulai semua. Jadi, iya itu buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Sudah ada obrolan kan nanti anak-anak kalian untuk meneruskan brand slang ini nih ke depannya, Mas Bim dan Mas Kakak? Nggak memproyeksikan untuk meneruskan slang sih sebetulnya, tapi kalau mereka mau di dunia musik yang sama, it's your way. Kalau sebagai legend sendiri, pesan dari Mas Bim dan Mas Kakak kan udah ngerasain jatuh bangunnya di dunia musiknya. Buat anak-anaknya sendiri Kita nggak lebih banyak ngomong sih, karena kita ngasih contoh dari mulai bayi, udah dikasih contoh. Anak Emeza Luna itu kita manggung dia ada di backstage. Anakku juga, aku nyanyi dia ada di backstage. Gitu. Jadi nggak usah dikasih omongan, disuruh lihat aja. Jadi kehidupan entertain seperti ini, seniman hidupnya begini, keputaran dalam setahunnya seperti find out sendiri. Jauh lebih pintar. Windy, Mas Kakak ada rencana untuk collab sama anak-anaknya sih? Tadi katanya kan pada suka sama anak-anak itu ya? Itu insya Allah. Kitanya mau, anaknya mau nggak? Karena sekarang kadang suka dari awal kita menerapkan itu untuk tidak memaksa anak itu untuk kan. Tapi sempat nawarin ke anak nggak? Sempat nawarin ke anak nggak? Kayak Mas Salun aja gue main drum di single-singlenya itu juga mau. Teman-teman, satu pertanyaan Ya, terakhir. ada Oke, Mas, rencana Mas. nggak untuk konser atau mungkin comeback nih dengan lagu baru selain di tahun ini? Insya Allah. Kan Desember. Insya Allah ya, ulang tahun 39 ya Desember ini. Kita mau ngeluarin single. Oh gitu. Single dulu sih. Menuju 40 tahun depan. Berarti kalau konser belum ya? Kalau konser belum direncanakan. Kita lagi tour. Oh gitu. Ya, di weekend selalu keliling. Lagi menggeliat lagi nih. Iya, alhamdulillah. Punya udah hiburan show. Mulai endemi, jadwal padat dan ya penonton happy banget. Mas Bim, Mas Kakak terakhir akan bikin lagu tentang. Berita selanjutnya datang dari penyanyi tanah air Tulus, ceritakan asal mula single terbarunya. Penyanyi Tulus menerangkan soal proses terciptanya Nala yang ada dalam album terbarunya bertajuk Manusia. Uniknya, ia sudah lupa apa yang menjadi pemikiran utama ketika menggarap single yang sudah jadi 2 tahun lalu itu. Meski ditulis 2 tahun lalu, Tulus mengatakan single tersebut tercipta dalam proses yang singkat. Tulus kemudian membeberkan makna dari single Nala yang berkisah tentang seseorang bernama Nala. Perihal pemilihan nama Nala, Tulus mengaku tak bisa banyak menjelaskan karena nama tersebut datang begitu saja. Sekedar informasi, lagu Nala merupakan track ke-7 dalam album Manusia yang dirilis Tulus pada tahun ini. Berikut wawancara dengan Tulus. Salah satu lagu dari album Manusia, album terbaru saya yang sudah dirilis beberapa bulan yang lalu, dan perlahan-lahan lagunya sudah mulai diriliskan juga visualnya, dan sekarang sudah gilirannya lagu Nala. Jadi ini bagian dari perjalanan album Manusia. Nah, pada saat mau merilis si lagu ini, kita beride nih bikin kolaborasi, karena saya meyakini sembari berharap mudah-mudahan juga banyak teman-teman yang merasa terwakili pengalaman dan perasaannya lewat lagu Nala ini. Kayaknya seru kalau bikin paduan suara, akhirnya cari-cari ide, muncullah ide untuk berkolaborasi dengan Singfire, dan akhirnya terjadilah hari ini ada beberapa luar biasa. Mas Isa sendiri, Mas Indra, Mas Tulus mungkin bisa menamakan, tadi saya terdengar seperti suara kita sebelumnya masih bagus banget, suara-suara mereka seperti terdengar mungkin mengandungkan gitu. Iya. Gimana Mas prosesnya sehingga bisa Jadi memang konsepnya Synchronize Wire itu kita latihan dengan aransemen yang simple, aransemen yang nggak susah, dan kita bisa pelajarin di tempat. Nah kebetulan lagunya itu udah kuat banget, jadi teman-teman mau kayak gimana pun bunyinya pasti enak. Dan kebetulan teman-teman di sini saya nggak nyangka banget sih, melebihi ekspektasi banget. Mereka nyanyinya bagus banget. Kita pas nyoba pertama agak ragu-ragu, tapi begitu udah nyoba kedua udah yakin. Saya kerasa banget sih merindingnya. Terus dan kita tadi saya pun dengerin di sana pakai monitor, kan itu juga udah
Gak sabar, sebenarnya kan udah janjian ya, nanti lagu ketiga masuk ya, tapi lagu kedua udah kayak apa sekarang aja pas sekarang. Udah bagus semuanya, perfect semuanya hari ini. Iya kan, perfect kan? Iya kan? Aman ya? Aman semuanya, menyenangkan? Proses kreatifnya, lagu Nala ini bagian dari album Manusia. Proses pembuatan album Manusia itu lumayan, sebenarnya bukan memakan waktu ya, tapi juga melewati beberapa proses adaptasi kondisi yang kita sama-sama hadapi beberapa waktu belakangan ini, dan kemudian terkecuali lagu Nala sendiri. Lagu Nala itu di dalamnya menceritakan tentang satu figur bernama Nala dengan cerita yang cukup detail ya di dalamnya. Tetapi harapannya ketika diperdengarkan, figur yang diceritakan itu bisa sedemikian rupa juga bersuara di hati teman-teman yang mendengarkan bahwa kayaknya kisah gue juga deh. Kayak gitu sih. Nala itu siapanya Mas? Nala itu adalah figur, mungkin gitu ya penggambaran yang paling deskriptif. Yang paling deskriptif sih itu ya. Jadi Nala adalah figur yang diceritakan. Dengerin lagunya. Di sana digambarkan bahwa Nala ini lahir tahun berapa, kemudian pribadinya seperti apa, pembawaannya seperti apa. Lagu Nala itu benar-benar melakukan tentang itu. Tapi dari sebagian dari sekian banyak dalam proses pembuatan lagu ada hal-hal yang bisa mudah digambarkan atau dijelaskan, tapi sayangnya juga ada hal yang abstrak gitu. Ada hal-hal yang abstrak yang datang begitu saja sifatnya seperti ide. Nah, salah satunya munculnya nama Nala itu sendiri juga seperti set tiba-tiba tentang Nala gitu. Oke, Nala. Terus ketika lagu ini relate ke orang-orang dan mungkin dialami oleh orang, ada nggak sih sharing atau pengalaman yang mungkin membuat kamu jadi sebagai musisi jadi kayak ada semacam kebanggaan juga gitu? Nah, kalau dalam perjalanan bermusik, dalam perjalanan sebuah album karya musik itu kan memang visual itu sekarang perlahan-lahan dirilis, walaupun sejak pola mendengarkan orang dan pola mendapatkan lagu itu sekarang bergeser. Dalam hal ini ada bantuan internet dan segala perkembangan. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.